Selamat pagi Pak dan juga teman-teman semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Sirela Holly Mikael Hutomo dari kelas 9A dengan nomor absen 7. Hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Pertama, menyanyi lagu secara vokal solo itu apa ya pengertiannya? Bernyanyi lagu secara vokal solo atau tunggal berarti menyanyikan suatu lagu secara perseorangan atau sendiri yang mengutamakan ekspresi, improvisasi, dan juga interpretasi sesuai karakteristik lagu. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai menyanyikan lagu secara vokal solo. Sekarang, apa itu vokal solo atau vokal atau musik vokal? Musik vokal dapat diartikan sebagai musik yang berasal dari suara manusia yang dapat diperoleh dari seorang penyanyi maupun sekelompok orang tanpa adanya suara pengiring atau pendukung lainnya. Adapun materi vokal dan berikut adalah perbedaan yang mendasar dari vokal. Yang pertama ada timbre ataupun warna suara. Timbre biasa disebut juga dengan tone color. Timbre sendiri merupakan perbedaan bunyi atau suara satu orang dengan orang lainnya, dikarenakan adanya getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya yang berbeda. Setelah itu, yang kedua, yaitu suara manusia. Suara manusia ditentukan berdasarkan jangkauan nada yang mampu dicapai. Kemampuan manusia menjangkau nada-nada itu disebut juga sebagai ambitus. Berikut merupakan pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitusnya. Yang pertama, ada anak-anak. Anak-anak dibedakan menjadi dua suara, yaitu suara tinggi dan juga ada suara rendah. Setelah itu, ada suara pada dewasa. Suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya. Yang pertama ada suara perempuan dan juga yang kedua ada suara laki-laki. Pada suara perempuan, ada sopran yaitu tinggi, mezzo-sopran atau sedang, dan yang terakhir ada alto yaitu rendah. Dan yang kedua, ada suara laki-laki. Yang pertama itu tenor atau tinggi, yang kedua ada bariton atau sedang, dan yang terakhir ada bass atau rendah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik pada vokal. Yang pertama, ada intonasi. Intonasi sendiri yaitu ketepatan suatu nada atau dapat dibilang pitch. Berlatih intonasi tentunya sangat penting. Kita dapat berlatih dengan cara menyanyikan nada dengan teknik staccato dan juga legato. Apa itu staccato dan legato? Staccato adalah menyanyikan lagu dengan cara patah-patah. Dan yang kedua ada legato, yaitu menyanyikan lagu dengan cara disambung. Nah, teknik vokal yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi, agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik. Antara lain, yang pertama, sikap badan yang tegap, yang kedua, posisi mulut yang benar, yang ketiga, latihan vokalisis, yang keempat, pembentukan bunyi vokal, yang kelima, pembentukan bunyi konsonan. Yang ketiga, adapun resonansi, di mana resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan atau dapat dibilang semacam gema, yang ditimbul karena adanya ruangan yang berdinding keras, sehingga sanggup memantulkan suara. Dengan adanya resonансasi juga, suara manusia pun menjadi keras, indah, dan gemilang. Resonansi juga dapat menolong dalam memperindah lagu. Setelah itu, yang keempat, ada pernapasan. Pernapasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi juga menjadi 3 macam, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan juga pernapasan diafragma. Di mana dalam bernyanyi pernapasan yang sangat baik dan biasa digunakan adalah pernapasan diafragma. Setelah itu, adapun pembawaan dalam teknik vokal, yaitu salah satu keberhasilan seorang penyanyi
dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan lagu dalam menginterpretasikan sebuah karya musik ataupun lagu. Ada juga faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tema lagu, yang kedua, unsur-unsur musik, yaitu tanda tempo, tanda dinamik, tanda ekspresi, irama, dan birama. Yang ketiga, ada pesan dan kesan yang disampaikan. Yang keempat, kesulitan-kesulitan lagu. Yang kelima, gaya. Dan yang keenam, klimaks lagu. Adapun yang terakhir adalah latihan improvisasi lagu secara solo ataupun tunggal. Apa itu improvisasi lagu? Improvisasi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar hanya pada bagian-bagian tertentu saja, agar bentuk lagu yang aslinya jelas. Adapun variasi lagu yang dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu, yaitu ritmis, melodis, dan dinamika. Ritmis merupakan perubahan dalam irama lagu, dan yang kedua melodis. Melodis biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Dan yang terakhir yang ketiga, yaitu dinamika. Dinamika merupakan perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Adapun hal-hal yang harus dihindari saat melatih vokal. Yang pertama, oversinging. Yang kedua, overpowering. Yang ketiga, praktik yang tidak tepat. Yang keempat, pengistirahatan vokal yang kurang memadai. Dan yang terakhir, tidak teliti dalam memilih makanan dan juga minuman. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan itu saja dari presentasi saya mengenai menyanyikan lagu secara vokal dan tunggal. Terima kasih.